2024 ingin sedikit menjelaskan tentang motivasi rendah, dan kemudian kami akan mempraktikkan bagaimana intervensi seorang guru BK dalam penanganan tentang motivasi rendah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Isla. Perkenalkan nama saya Filmina. Perkenalkan nama saya Filmina. Perkenalkan nama saya Eliza Rafiania Majibro. Saya Muhammad Adrian Saputra. Saya Ferdi Fernanda. Saya Rian Renaldi. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang apa itu motivasi rendah, terutama bagi siswa yang ada di sekolah, yaitu SMP, SMK, SMA, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang apa itu motivasi rendah, terutama bagi siswa yang ada di sekolah, baik itu dari SMP, SMA, SMK, dan sekolah menengah lainnya. Nah, jadi motivasi rendah itu adalah kondisi di mana seseorang kehilangan minat, semangat, kemudian nggak ada dorongan atau suatu tujuan yang ingin dicapai. Jadi dia ketika melakukan kegiatan baik itu di luar sekolah maupun di sekolah, itu tidak ada keinginan dari dirinya sendiri, kayak kehilangan arah dari tujuan. Kemudian hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan oleh Oke, baik. Jadi selanjutnya itu ada dampak ya, dari motivasi rendah ini. Dampaknya itu yang pertama dari individu itu sendiri. Ada penurunan prestasi belajar, di mana motivasi yang ini dapat menyebabkan peserta didik itu tidak bersemangat dalam belajar, sehingga mereka tidak fokus dan tidak berusaha untuk memahami materi pelajarannya. Lalu akan menimbulkan kehilangan minat belajar karena motivasi rendah ini membuat peserta didik itu merasa bosan dan tidak tertarik dengan pelajaran. Lama-kelamaan mereka dapat menghilangkan minat belajar mereka. Lalu dari hal tersebut timbullah perilaku negatif lainnya, karena mereka tidak semangat dalam belajar, sehingga mereka mendorong mereka ini untuk melakukan hal-hal negatif lainnya seperti membolos, tawuran, dan hal-hal lainnya. Nah, dampak dari lingkungan belajarnya itu sendiri yaitu dengan seperti sikap membolos tadi, menurunkan reputasi sekolah, karena mereka di luar itu memakai baju sekolah, seragam sekolah, sehingga hal tersebut dapat membuat sekolah itu nama sekolah itu jelek. Manfaat adanya motivasi rendah ini yang dilakukan guru BK terhadap peserta didik itu yaitu dapat meningkatkan produktivitas mereka, karena dengan motivasi ini dapat mendorong mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu dapat juga meningkatkan keberanian mereka, karena dengan kita memberikan motivasi kepada siswa ini akan membantu dia itu melewati rasa takut dan keraguan yang ada pada diri dia, sehingga dia mampu untuk bangkit dan termotivasi kembali untuk semangat belajar. Lalu juga dapat mencapai banyak tujuan yang cita-citanya dulu mungkin ingin menjadi seorang dokter atau hal lainnya. Dengan adanya motivasi dan ini kan dia sudah tidak ada semangat dan tidak tahu harus apa-apa. Jadi dengan adanya guru BK ini dapat membantu dia lagi untuk mencapai cita-citanya kembali. Selanjutnya ada beberapa strategi yang dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama, kenali kebutuhan individu. Jadi setiap individu itu memiliki minat yang berbeda. Jadi dengan mendengarkan dan memahami apa yang mereka butuhkan dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang kedua, buatlah lingkungan belajar yang menyambut, yaitu menciptakan lingkungan yang positif antara guru dan murid tersebut. Hal tersebut dapat merangsang minat dan motivasi siswa tersebut. Yang ketiga, berikan tantangan yang sesuai, yaitu berikanlah tugas yang menantang, namun di mana tugas tersebut sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Yang kelima, beri pilihannya, itu berikanlah pilihan kepada siswa dalam metode pembelajaran atau topik yang diminati. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Selanjutnya, bangun hubungan yang positif. Membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa dapat membantu meningkatkan motivasi siswa karena mereka merasa lebih dihargai. Yang selanjutnya, sambut kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi ajarkanlah kepada siswa tersebut bahwa kegagalan adalah bagian normal dari proses pembelajaran. Dorong mereka untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Selanjutnya, berikan dukungan tambahan, yaitu untuk siswa yang membutuhkan dukungan tambahan, berikanlah bimbingan dan bantuan ekstra untuk membantu mereka melewati hambatan atau halangan yang mereka hadapi. Adapun
Adapun tujuan dari motivasi belajar ini adalah untuk mendorong seseorang untuk memiliki dorongan internal yang kuat untuk belajar dan meningkatkan diri. Hal ini bisa mencakup mengembangkan minat terhadap subjek tertentu, mencapai tujuan akademis, meningkatkan keterampilan, atau mencapai prestasi pribadi yang lebih tinggi. Jadi kunci utama dalam mengatasi motivasi belajar ini adalah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan memperhatikan kebutuhan dan minat bakat mereka. Nah, ya, saya akan menjelaskan tentang apa intervensi seorang guru BK, terutama dalam penanganan motivasi rendah bagi para siswa. Nah, intervensi seorang guru BK dalam penanganan motivasi rendah ini bagi para siswa yaitu yang pertama untuk pemahaman individu, yaitu membantu siswa untuk memahami penyebab motivasi rendah mereka melalui percakapan individu dan penilaian psikologis. Nah, maksudnya di sini kita sebagai seorang guru BK kita memberikan pemahaman kepada individu ini kepada si siswa. Misalnya apa faktor yang menyebabkan dia mengalami motivasi rendah, kemudian juga nantinya kita dapat menetapkan tujuan dari misalnya yang sebelumnya dia tidak mempunyai arah dan tujuan yang nggak ada minat yang dalam segala hal apapun. Kemudian dengan adanya percakapan secara individu kita dapat memberikan dorongan psikologis. Nah, dorongan psikologis itu yang nantinya akan membantu dia menyadari bahwa sebenarnya ada loh hal yang dapat dicapai dalam hidup dia, ada loh tujuan-tujuan yang seharusnya dapat ditangani oleh dirinya sendiri. Kemudian ada masalah, mungkin ada beberapa masalah yang dapat kita bantu untuk mendapatkan solusinya, dan berbagai hal positif lainnya. Sekian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke praktek bagaimana intervensi seorang guru BK dalam penanganan siswa yang mengalami motivasi rendah. Nah, dalam praktek yang akan kami presentasikan di sini, kami menggunakan teknik konseling individu. Jadi antara guru BK dan si siswa ini nantinya dapat melakukan percakapan, komunikasi. Si siswa juga dapat menjelaskan apa yang menjadi faktor yang menyebabkan dia mengalami motivasi rendah tersebut. Nanti guru BK-nya itu akan memberikan dorongan atau memberikan solusi atau membantu mencari solusi dan agar akhirnya si siswa ini dapat merasakan perbedaan bagaimana yang sebelumnya dia ada tujuan apa-apa, kemudian dia memiliki mengubah mindsetnya bahwa sebenarnya ada loh hal positif yang bisa dilakukan baik itu di luar sekolah maupun di sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Halo, Pak. Ibu, silakan masuk. Ada apa, Bu? Jadi begini Pak, tadi saya mengajar di kelas IPA 2. Ada siswa yang bernama Ferdi Syuhada. Saya lihat nilainya dalam semester ini sangat jelek Pak. Jadi saya kesini ingin menginformasikan apa sebabnya dia seperti itu dan sebagainya. Habis itu di dalam kelas itu dia belajar. Jadi dia itu sering tidur, habis itu bolos, habis itu dia suka izin ke kamar mandi kayak gitu Pak. Ibu, nanti saya coba bantu sikap kita ya, Pak. Jadi terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Silakan. Baik Pak. Jadi kita tahu dulu siapa kawan si Ferdi yang dekat ya, yang sering jalan-jalan siapa ya? Setahu saya ada kawan dekatnya Pak sebangkunya Pak, namanya Rian Renaldi Pak. Oh ya, iya. Terima kasih Bu ya. Baik Pak. Saya ke kantor Pak ya. Ibu, silakan. Assalamualaikum Pak. Srian, ini kamu dulu. Aku masuk dulu ya. Terima. Silakan dulu ya. Pak, kenapa saya manggil sini ya Pak? Di kamu informasi dari Bapak tentang minister ini. Jadi minister ini menurut informasi Bapak dia laki-lakinya dia malas di kelas ini dari
bagaimana menurut saya di kelas? Iya Pak, dalam beberapa hari ini, beberapa minggu ini dia sering nggak peduli Pak sama pelajaran, bodo amat. Kadang-kadang dia nggak masuk, pun nongkrong hari itu. Kadang masuk tapi nggak peduli sama pelajaran, kadang tidur, kadang corek-corek lagi lah Pak itu. Dia tahu nggak kenapa tadi? Nggak tahu juga sih Pak, jelas cuman main gitu aja Pak. Jadi pas kejadian dihasilkan dari sendiri itu ada nggak yang ajak dia belajar main dari habisnya? Ada Pak, kadang dia duduk renung ajak belajar pun melakukan kegiatan Pak. Udah Rian, makasih ya Ibu dari Rian. Berarti kalau menunjukkan ke dia atau Ada juga dia Pak. Rian yang nanti lah. Ini dia Pak. Ini Pak. Ada orang yang sama WK di bawah. Sekarang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Datang masuk tadi. Bapak Pak. Mau Bapak ngobrol dengan dia. Kerja apa Pak? Alhamdulillah tadi nggak berbeda aja sih Pak. Iya. Tadi ada sarapan. Enggak Pak. Bapak sarapan lagi. Telah bangun Pak. Buru-buru dia. Pulang dari bukan itu sarapan ya. Makan. Kasan juga di sekolah kan. Dari kegiatan juga. Ada komentar itu sarapan itu. Lagi sepuluh tahun. Di mana kelasnya sekarang? Ya itu Pak. Nggak ada yang nonton Pak. Boring. Buru-buru pun biasa. Dia masuk di apa? Apa yang boleh dirasakan ketika buru-buru masuk kelasnya? Mungkin tidak ada yang sesuai apa yang saya inginkan dari yang guru jelaskan, itu tidak nyambung gitu Pak. Jadi saya bawaannya males gitu, ngantuk juga karena rumah cuma banyak ngomong. Jadi berarti masuk Pak dengan jelaskan bersama. Nah, bukan Pak. Jadi pembinaan dari sekian. Kebetulan ada Pak. Ada sekolah Pak. Saya ada pengidolanya. Ada Pak. Messi Pak. Komisi ya. Jadi itu di kelas itu harus semangat lah. Ketika bilang tadi membosankan kelas. Jadi kita pun boleh melaksanakan kelas. Mungkin guru itu menjelaskan itu memang banyak. Jadi boleh kan kita bilang guru sekali itu buat sedikit itu. Jadi kita pun bosan teman-teman kelas. Dan kita pun harus selalu rajin kelas, nggak boleh malas kelas. Karena kan faktor malas ini mungkin dari pagi nggak sarapan, dari nggak sarapan, kan? Jadi kembali lagi misalnya dari itu dari kita lagi lah dari dorongan kita dalam kelas kelas. Karena kayak siapa yang tadi Messi ya, nah Messi ini kan dia pertama kerja keras, nggak langsung dia jadi pemain bola yang terbaik di dunia kan? Jadi belajar, latih, dia jadi orang yang terbaik di dunia di bola. Jadi teknik juga boleh kelas kelas terus semangat mengejar apa yang kita cita-citakan. Nah, apalagi ada ini kan ada ekskul di sekolah kita kan. Nah, nanti ini kan hobinya nanti pasti sepak bola ini mulai di sekolah ya. Jadi kedepannya semangat ya dalam bola ya. Jadi ada cita-citanya lagi ya. Dan itu aja. Mana lagi ya? Baik, yang dari pemaparan kami dan juga